Harusnya gue gunting ya, tapi gue gak punya gunting masalahnya. Sebelum dimulai, aku nyari materi pembelajarannya dulu di Google. Sebenarnya sumbernya ada banyak, dari Ruang Guru lah, Zenius, YouTube, dan lain-lain. Tapi kalau aku kali ini nyari di materi 78. Sekarang aku pengen belajar ulang kimia dasar karena jurusan yang aku pengen itu sangat erat sama kimia. Dan cara download materi di website ini tuh tinggal klik tulisan oranye, nanti otomatis ke download kok. Karena aku downloadnya di HP, aku pengen pindahin ke laptop biar bisa di print, terus nanti kertasnya aku highlight gitu deh poinnya. Anyway, ini aku belajarnya santai, jadi aku sambil dengerin lagu pakai earphone di HP. Tidak lupa aku masukin USB untuk memindahkan data. Setelah satset, filenya sudah pindah. Dan langsung aja aku buka PDF-nya. Kurang lebih isi materinya tuh kayak gini, udah tertata, rapih, bagus, bisa kalian langsung pelajarin. Sekarang cus aku koneksiin printer ke laptop, nyalain printernya, dan klik print. Oke, sudah selesai ASMR-nya. Menurut kalian gimana? Aneh nggak? Soalnya jujur aja, aku kalau denger suara ASMR tuh ngerasa krik-krik bosen gitu loh. Kadang aku pengen bikin video study with me, read with me yang full 1 jam atau 20 menit dan gak ada suaranya, tapi aku takutnya pada bosen. Coba deh komen, kalau aku bikin video yang tanpa suara gitu, kalian bakal nonton atau enggak? But anyway, sekarang ini aku lagi tahap pertama, yaitu ngebaca materi sekalian nge-highlight poin pentingnya. Jadi setiap sebelum belajar itu aku selalu nentuin metode belajar mana yang pengen aku lakuin, dan metode belajar yang aku lakuin tiap mata pelajaran itu beda-beda. Kayak biologi yang banyak hafalannya berarti aku harus banyak nyatet, banyak baca, sedangkan kalau matematika, fisika kayak gitu kan harus latihan soal. Maka dari itu aku saranin ke kalian sebelum belajar juga pilih-pilih dulu metode belajarnya apa, disesuaikan dengan tipe pelajaran yang bakal kalian selami. Di video kali ini aku pakai 3 metode, yaitu baca materi, nge-highlight poin penting, sama nulis ulang catatannya. Dan 3 metode itu tuh yang paling sering aku lakuin karena aku paling sering belajar biologi. Metode belajar lain yang mungkin bisa kalian lakuin dan aku juga pernah ngelakuin itu mind mapping, nonton video pembelajaran orang atau minta orang ajarin. Kalau tentang penjelasan sesuatu biasanya aku bikin analogi yang lebih sederhana. Kalau disuruh ngapalin poin-poin yang pendek tapi banyak, itu aku biasanya bikin singkatan gitu. Sedangkan kalau hafalannya panjang, aku biasanya ngambil lagu orang terus diubah pakai teks yang harus dihafal. Metode flashcard juga cocok buat ngafalin sesuatu. Dan masih banyak lagi, silahkan kalian cek study tips orang, siapa tahu ada yang ngebahas metode belajar. Karena untuk video kali ini nggak semuanya ngebahas metode belajar. Dulu bahkan aku pernah bikin video khusus metode belajar gitu. Kalian bisa cek deh setelah nonton video ini, tapi ya linknya bakal aku taruh di description box. Oke, sekarang kita bahas sumber materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu sebenarnya banyak banget ya, kalian pasti bisa nemuin dimanapun. Dari sekolah aja udah pasti kalian dapat buku kan, tapi sayangnya bukunya kadang ngebosenin dan bikin kita males bacanya. Betul apa betul? Jadi saranku kalian bisa cari sumber materi lain, bisa dari aplikasi ataupun Google, Zenius, Pahamify, Ruang Guru, Kuiper, Kelas Pintar, Rumah Belajar, Brainly, dan Materi 78. Itu sih seingat aku yang bisa dijadiin sumber materi kalian. Di Instagram kalian bisa cek ke akun para studygram yang sering upload catatan
catatan. Di Twitter apalagi, kalau kalian pinter main Twitter pasti ketemu dah sama banyak orang yang sering sharing ilmu dan juga sharing catatan mereka. Tapi buat yang masih SD atau SMP kelas 1 gitu, jangan main Twitter deh, takut tersesat. Mending mainnya di YouTube aja. Di sini juga banyak yang bikin video materi pelajaran. Aku paling langganan di Bcourse sama MathLab, tapi ini ada channel edukasi lainnya yang sama-sama aku rekomendasiin. By the way, ini aku udah selesai ngerangkumnya, jadi akan ada transisi. Udah ganti nulis. Inilah proses aku bikin header. By the way, aku udah lama loh nggak bikin header kayak gini. Soalnya kemarin-kemarin terlalu fokus ke isi catatan, jadi headernya nggak terlalu bagus. Dan karena ini kali pertama setelah sekian lama, tahu nggak aku ngabisin berapa menit buat bikin header ini? Setengah jam. Jadi buat kalian yang masih nge-underestimate Studygram, buruan sungkem karena bikin header itu lama guys, butuh perjuangan, harus ada ide dan niat. Salut dah sama Studygram zaman sekarang yang headernya super heboh, lebih keren daripada aku buat ini. Tapi balik lagi, catatan itu yang penting isinya. Jadi buat kalian yang masih minder karena catatan yang ngerasa jelek, nggak apa-apa, jangan bandingin sama orang, yang penting isinya bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjut bahas tentang belajar-belajar lagi nggak sih? Pokoknya tema ngobrol Study With Me kali ini adalah topik belajar. Sekarang aku pengen bahas pembahasan yang pernah aku bahasin di Instagram. Jadi seminggu yang lalu itu aku open Q&A dan ada pertanyaan seperti ini. Dan aku yakin bukan cuma dia doang yang pernah ngalamin pertanyaan seperti ini. Karena aku juga pernah tuh mikir gimana ya cara balikin motivasi belajar, karena aku harus belajar tapi aku lagi jenuh. Jadi di situ aku nanya balik tuh ke followers Instagram aku karena penasaran orang lain gimana caranya. Setelah aku baca jawaban orang-orang, aku dapat satu kesimpulan yang paling pasti untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah istirahat. Kegiatan istirahat itu ada banyak macamnya yang bisa kalian lakuin, tapi hal yang penting saat istirahat adalah berhenti, jangan mikirin pelajaran, jangan mikirin tugas, jangan mikirin belajar. Tapi inget ya, istirahat itu ada waktunya, jadi lakuinlah kegiatan istirahat yang bisa nyenengin hati kalian, nenangin hati kalian, baru balik belajar. Kegiatannya bisa berupa nonton, anime, YouTube, film, dan denger lagu. Bisa juga kalian self-reward seperti kalian beli makanan kesukaan atau tidur. Asal jangan ketiduran pas lagi belajar kayak dia ya. Takutnya nanti kalau ngeces gimana coba. Terus kalau kalian malah terlena sama kegiatan istirahat kalian yang cuma diem, duduk manis, bisa kalian gerakin tubuh kalian sambil denger lagu, joget-joget dulu, atau beresin kamar kayak dia nih. Atau kegiatan bergerak lainnya, asal jangan capek-capek, biar kaliannya tuh ada motivasi, ada semangat gitu buat gerak belajar. Masih males juga? Coba kalian duduk di meja belajar, terus nonton video Study With Me. Biasanya bisa menggerakkan hati sih. Tapi kalau kalian males belajar, ada kemungkinan metode belajar kalian yang monoton. Gitu-gitu aja kegiatannya. Jadi silakan cobain metode belajar yang tadi aku sebutin. Siapa tahu bisa bikin kalian senang belajar. Kalau masih nggak mempan, ya udahlah, kamu nggak usah belajar. Udah istirahat aja, tidur. Tapi aku belum nanya nih pendapat para penonton. Kalian yang nonton video sampai detik kali ini, aku pengen nanya deh. Kalau misalnya kondisinya kalian lagi jenuh, lagi malas belajar, tapi besok, lusa, atau minggu depannya itu ada ulangan, apa yang kamu lakukan? Apakah pasrah, memaksakan diri, atau mengistirahatkan diri baru belajar? Coba ya tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang masih bingung nih cara menyelesaikan masalah seperti ini. Aduh jujur aku udah kehabisan topik guys, jadi aku pengen coba curhat ya. Bukan curhat sih, lebih ke bingung. Ini kan kontennya Study With Me ya. Dan kalau kalian search di YouTube Study With Me, itu tuh rata-rata orangnya mingkem, diem, gak banyak ngomong kayak aku, dan ya udah video orang time lapse lagi belajar aja, atau malah real time belajar gitu. Jadi aku tuh bingung, apakah aku harus ubah nama judulnya bukan Study With Me, atau aku bikin Study With Me kayak orang-orang yang gak masukin suara. Tolong ya guys ya, tolong jawab pertanyaan aku yang ini aja. Kalau di menit-menit sebelumnya kalian disuruh komen tapi malas komen, gak apa-apa, gak usah komen juga. Tapi yang ini komen lah, bantuin aku. Lagi bibrut nih aku, bingung brutal. Tapi kalau nggak pengen komen nggak apa-apa kok. Nanti aku tinggal bikin konten Study With Me tanpa suara dan lihat reaksi kalian gimana. Oke, finally well done. Ini lebih dari 3 jam loh aku bikin beginian. Mantap. A thumbnail. Cekrek. Ya Allah.
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya, baik voice over maupun videonya. Jadi, don't forget to be grateful today and see you on my next video. Bye-bye. Boom!